Tiga kendaraan lapis baja identik, muncul di jalan utama bersama-sama. Di dalamnya, ada sebuah mobil berisi emas dengan nilai hingga 10 miliar. Dan bos emas itu akan bepergian dengan helikopter. Jadi bagaimana menentukan lokasi yang benar? Tunggu sampai posisi yang benar ditentukan, helikopter akan mendarat. Pertama, harus menentukan mobil mana yang memiliki emas di dalamnya. Bagian tersulit adalah menentukan lokasi yang tepat. Para perampok mengandalkan pengukuran ketinggian ban melalui sistem elektronik, yang digunakan untuk membandingkan ketinggian ban dari 3 mobil. Sangat cepat, mereka langsung tahu bahwa mobil dengan plat nomor 128 adalah mobil dengan emas di dalamnya. Tujuan telah ditentukan. Selanjutnya, para perampok mulai bekerja. Langkah pertama adalah mengontrol lalu lintas kota. Ini adalah kontrol yang mengubah sinyal lampu hijau, lampu merah. Menyebabkan kecelakaan, seluruh rute ditutup. Mobil 128 untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Jadi harus merubah arah, langkah pertama dianggap berhasil. Mobil 128 secara bertahap mengubah arah ke rute yang direncanakan para perampok sebelumnya. Jalan ini, ada banyak terowongan di bawah. Para bandit telah menunggu di sini cukup lama. Ada bom yang siap di terowongan. Menunggu mobil 128 tiba di lokasi yang benar, mereka mengubah lampu lalu lintas lagi. Pada saat yang tepat mobil 128 berhenti di depan lampu merah. Pria berjanggut di helikopter sedang mengawasi mobil-mobil di bawah. Perampok menekan tombol untuk membuat bom meledak. Menunggu mobil jatuh ke terowongan, perampok sudah menunggu di luar. Mereka menurunkan pelat besi besar, menutupi pintu masuk terowongan. Pria berjanggut itu tiba-tiba menemukan kendaraan lapis bajanya menghilang. Perampok mengambil kesempatan untuk membuka bagasi, mereka punya masalah lain. Gadis cantik itu tidak tahu bahwa pria berjanggut itu telah berganti ke brankas kelas atas lainnya. Dia belum pernah membuka brankas seperti ini sebelumnya. Di dalamnya ada sistem kaca anti-maling. Jika dia mengebor lubang, sistem akan mendeteksi. Sampai saat itu, batang baja di dalamnya akan secara otomatis mengunci brankas. Maka brankas tidak bisa dibuka. Oh, itu menjengkelkan. Kemudian buat taruhan. Dengan sepengetahuannya, gadis cantik itu akhirnya berhasil memecahkan kata sandi brankas. Pencuri membuka pintu brankas. Mulai memasukkan emas ke dalam sakunya, lalu memasukkannya ke dalam 3 mobil yang berbeda. Di sisi ini, pria berjanggut mengirim lebih banyak juniornya untuk menemukan terowongan. Para perampok sekarang sedang terburu-buru untuk pergi. Pria berjanggut itu dengan cepat mengejar para perampok. Perampok membuka pintu mobil untuk menendang penghalang jalan. Kemudian melaju ke gudang, mereka meletakkan mobil di gudang. Mereka membawa koper-koper emas, dan segera pergi. Pria berjanggut itu segera mengejarnya ke sini. Tunggu perampok pergi sebelum dia keluar. Dan gunakan sejumlah uang untuk menyuap para pekerja di sini. Dia meminta untuk membuka pintu gudang. Saat pintu gudang dibuka, pria berjanggut masuk, dan bertemu dengan pemimpin bandit. Pria berjanggut segera mencabut senjatanya dan mengarahkannya ke pemimpin bandit itu. Dia berpikir bahwa melakukan hal itu dapat memulihkan emas yang hilang. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi berbaju hitam menodongkan senjata mereka ke pria berjanggut itu. Dan mengambil pistol di tangannya. Siapa orang-orang berbaju hitam ini untuk dikirim? Ternyata belum lama. Ketika pria berjanggut mengirimkan emas, dia membunuh pembeli emas. Dia mencuri semua uang musuh. Dan yang terbunuh adalah sepupu bos gangster. Hari ini, mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Pada saat ini, gadis cantik itu muncul, meninju wajah pria berjanggut itu. Setelah itu, mereka membiarkan orang berbaju hitam mengambil alih dia. Perseteruan dengan ayahnya sudah berakhir. Tidak tahu apa akan terjadi dengan si berjenggot akhirnya. Tentu saja, mereka dibawa kembali sebagai budak oleh orang-orang berjubah hitam, menyiksanya hari demi hari. Itu jauh lebih menakutkan daripada mati. Akhirnya selesai, mereka mengadakan pesta untuk merayakan perampokan yang sukses ini. Terus menikmati hidup yang kaya ini.